Astagfirullah, 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 Al-Ghafurur Rahim ya am. Astagfirullah, 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 Al-Ghafurur Rahim ya am. Fikuli lamhatin wa nafasin fi adatin kuli maklumilah, fi adatin kuli maklumilah ya am. Rabbij al-hada baladan aminan warjuk lahum minas samarat ya am. Rabbij al-hada baladan aminan warjuk lahum minas samarat. Berbagai macam cara dilakukan orang untuk menjual dagangannya. Terkadang dibutuhkan keberanian dan ide-ide baru sehingga orang lain tertarik untuk melihat dan membeli apa yang dijual. Selain cara berjualan, tempat juga berpengaruh. Saat ini banyak orang memanfaatkan sisi jalan sebagai tempat usaha. Tetapi banyak di antara para pedagang yang tidak mempunyai tempat pasti. Akhirnya membuat mereka berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tentunya kita jarang melihat atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pria ini. Cara berjualannya pun sangat unik, bahkan bisa dibilang sangat aneh. Dengan membuat gerakan-gerakan layaknya sebuah tarian diiringi alat kecil dagangannya. Bukan peralatan musik yang dijual, bukan pula alat-alat yang mahal. Hanya sebuah alat sederhana untuk keperluan kesehatan, terbuat dari bahan kayu dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Penggunaannya pun masih manual, yaitu alat pijat tradisional. Namanya Pak Rahmat, usianya hampir mencapai 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual alat-alat pijat. Profesi ini telah dilakukan selama kurang lebih 31 tahun. Berawal ketika kebutuhan hidup yang semakin meningkat terus merongrongnya. Dengan modal dan kemampuan terbatas, Pak Rahmat mencoba menjual peralatan rumah tangga, tetapi hasil yang didapat sangat kecil. Hingga Pak Rahmat harus mengganti barang dan cara berdagangnya. Suatu ketika, Pak Rahmat menemukan alat kecil yang biasa digunakan untuk memijat atau terapi. Saat digunakan, alat tersebut mengeluarkan suara. Ditambah sedikit gerakan yang dibuatnya, mulailah Pak Rahmat menjual alat pijat tersebut di pinggir jalan. Nggak tahu ya Mas ya. Tahu-tahu
jualan ini kok nikmat, enak gitu loh. Nggak punya masalah. Sama-sama ikhlasnya membeli. Saya makan juga enak. Sedangkan saya nggak punya pekerjaan lain. Bakat lain pun nggak punya. Bangunan nggak bisa. Ketemunya ini. Pak Rahmat tidak peduli dengan orang-orang yang menertawainya, juga tidak peduli dengan orang-orang yang menganggapnya aneh, bahkan menganggapnya tidak waras melihat cara berjualannya. Ya saya sudah merasa, saya dianggap orang tidak kena sudah, ya dianggap stres, gila, gimana semacam-macam. Sebenarnya sudah mendengar itu saya, tapi tidak apa-apa, ya wajar orang bilang begitu. Padahal saya menawarkan ya begitu itu, jualnya ya begitu itu. Tidak ada orang ya begitu gerakan saya. Jadi nggak saya buat-buat seolah-olah seperti apa gitu, enggak. Dengan semangat dan penuh kesabaran, Pak Rahmat terus melakukan gerakan-gerakannya tanpa henti. Selain gerakan, pakaian yang digunakan juga unik, mengenakan batik dan kain sarung. Tidak banyak dagangan yang dibawa, hanya secukupnya saja dan diletakkan di sebuah tas kecil. Lalu lalang kendaraan bermotor hanya melewati dengan siraman asap dan debu ke tubuh. Tidak ada teriakan dari mulutnya. Pak Rahmat juga tidak menawarkan atau mendekati konsumen. Hanya terus melakukan gerakan-gerakan dengan diiringi suara dari alat pijat, sampai ada orang yang mendekat atau menegurnya. Dari satu lokasi ke lokasi lain, Pak Rahmat selalu berpindah-pindah. Hal ini dilakukan selain Pak Rahmat tidak memiliki tempat berjualan sendiri, juga tidak memiliki tempat tinggal. Sehari-harinya hidup di jalanan, emperan toko atau tempat lain yang memungkinkan menjadi tempat tidurnya. Sedangkan keluarganya tinggal di kota yang berbeda. Kadangkala, beberapa orang membantunya atau sekedar menawarkan tempat berteduh saat hujan datang. Tidak punya tempat tinggal. Saudara punya tapi tidak pernah saya tidur di rumah saudara. Umpama bisa nyomprak malah sempit, tidak bisa tidur Pak. Saya senang luas. Ya gitu. Mudah-mudahan dengan tidur saya ini nggak sampai membuat kekeliruan kelakuan saya, kekeliruan hati saya dan tujuan saya. Yang penting saya nggak membuat resah. Ya itu saya bawa alas itu, karpet itu. Tanpa batas waktu, Pak Rahmat terus menjual peralatan pijat. Terkadang dalam sehari tidak ada alat pijat terjual. Biasanya dalam waktu 15 sampai 16 hari, beberapa alat pijat dapat terjual.
walaupun tidak habis semuanya. Jika barang dagangannya mulai habis, Pak Rahmat kembali menggunakan hasil yang didapat untuk membeli alat pijat kembali. Sisanya digunakan untuk mengisi perut atau sekedar membeli kopi. Jika ada pemasukan yang lebih, hasil yang didapat disimpan untuk berjaga-jaga di esok hari. Saat merasa lelah, Pak Rahmat hanya duduk di sisi jalan sambil melakukan aktivitas lain. Biasanya yang dilakukan adalah menulis. Hobinya menuliskan lirik-lirik lagu bernuansa Islam. Terkadang digunakan pada saat berjualan, diiringi dengan alat pijat seadanya. Beberapa lagu telah dibuatnya, walaupun sederhana, setidaknya dapat menghibur dirinya di saat lelah. Makasih, Pak. Oh ya, ada Bapak beli mainan, Mbak. Ya, bapaknya jualan apa ini, Pak? Ini jual alat-alat pijat untuk kesehatan, untuk badan, badan disehatkan. Gitu ya. Silakan kalau beli, Mbak. Ini untuk apa, Pak, kalau ini? Ini untuk katanya banyak orang memakai itu satu untuk olahraga, menghilangkan kesembutan atau ginjingan. Oh, iya, iya. Dan untuk mainan anak, mainan orang dewasa, siapapun yang mau. Ya, banyak fungsinya, Pak, ya? Alhamdulillah ya. Ya. Oh ya, Pak, belum kenalan. Bapak Ya. namanya siapa? Saya Rahmat. Oh ya, Pak Rahmat. Ini buatan sendiri apa gimana, Pak? Saya mengambil di Blitar, kadang-kadang ya di Malang. Oh, di Blitar. Bapak sendiri asli mana? Saya asli kelahiran Blitar, Mbak. Oh, kelahiran Blitar. Kelahiran Blitar, cuma saking lamanya kita mengembara ini, Mbak. Ya ada di mana-mana saya yang terang-terangan aja. Terus kalau ini apa ini, buat apa ini, Pak? Ini buat mijat blenderan. Maksudnya orang umpama beli ini 10.000 bawahnya. Kalau enggak 10.000 ya tetap 10.000 untuk belas. Oh. Kan. Kalau yang ini 5.000. Ini buat apa ini? Ya juga pijat. Oh. Ya kelapa, kerian, maksudnya kerian badan, sama jari-jari jemari macam sini, sela-sela jari ini. Bentuknya kayak ketapel ya, Pak? Iya, Ya? ketapel. Terus apa lagi, Pak, itu? Sama ini, Mbak, sandal kesehatan. Bapak ini ngambilnya di Blitar? Ini atau? mengambil di Blitar, kadang-kala di Malang. Oh, Ya. Bukan sekedar, memang ya gimana, nggak punya pekerjaan saya ini, Mbak. Daripada saya ini berbuat sesuatu yang enggak yang bisa Iya. gitu lah. Walaupun hasilnya sedikit, yang penting halal, Pak. Yang penting itu karena ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, dari yang halal gitu. Bapak sebentar lagi kemana lagi? Ya insya Allah saat ini berkesempatan mau istirahat saya. Oh, gitu ya? Iya. Nanti kalau Bapak istirahat, saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Silakan, Bapak. Iya. silakan. Tapi saya mau jalan-jalan dulu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya udah, Pak, ya. Permisi dulu, Pak, ya. Ya.
keinginan lain dari Pak Rahmat untuk menghentikan pekerjaannya. Ketika modal telah terkumpul dan saatnya telah tiba, keinginan untuk membuat warung kecil-kecilan di sebuah tempat terpencil menjadi impiannya. Namun, hingga kini, selama 31 tahun Pak Rahmat berjualan alat pijat, harapan tersebut belum tercapai. Tanpa putus asa, Pak Rahmat terus berusaha dan berusaha dengan berjualan alat pijat. Berkeliling dan terus berkeliling, berjualan dan terus berjualan. Entah kapan harus berhenti, entah kapan harus beristirahat, menyusuri setiap pelosok daerah, perkotaan, pedesaan, mengenal setiap orang yang menyapa menjadi bagian hidup Pak Rahmat. Mungkin esok semua alat pijat akan habis dan kembali berbelanja untuk dijual kembali. Mungkin esok semua harapan akan terwujud dan menikmati hari-hari tua. Dengan hati lapang, Pak Rahmat terus menjual peralatan pijatnya. Ada pijat kalau mau, kadang-kadang yang mau, kadang-kadang tidak mau. Kebanyakan yang mau itu orang-orang yang sudah kenal saya, minta pijat, saya pijat. Gitu hati upahnya ya gitu mas, sekedar aja lah mas. Nggak formal persis orang ahli pijat biasanya seberapa gitu, enggak. Saya terserah aja, kasih makan mau, kasih rokok mau. Halo, nggak apa-apa, yang penting sama-sama ikhlas. Beberapa orang yang telah mengenalnya sering meminta bantuan untuk dipijat. Memang Pak Rahmat mempunyai keahlian memijat yang orang lain belum banyak tahu. Pak Rahmat tidak pernah mematok harga untuk keahlian yang satu ini. Baginya, dengan menolong orang merupakan sebuah berkah hidup. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan, silakan diterima. Terima kasih, teramat sangat. Ya, semoga bisa membantu meringankan beban Bapak ya. Amin, alhamdulillah. Anda pun keluarga termasuk Dhamma TV mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin bantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan penghasilan yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini.
Dengan kebesaran hati, Pak Rahmat terus berjalan dengan penghasilan apa adanya. Dengan kekuatan dan kesabaran demi memenuhi kebutuhan hidup atau sekedar menjawab teriakan dari perut bersama alat pijat, menuju impian kecilnya untuk sedikit beristirahat dan menikmati masa tua. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi. Dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau, walau tidak pernah pulang. Semangat yang tinggi, kerja keras, dan juga pantang menyerah, Pak Rahmat setiap harinya menjajakan barang dagangannya. Tak peduli terik matahari yang menyengat tubuhnya. Nah, terus saksikan Bodhicitta di hari dan jam yang sama setiap minggunya hanya di Dharma TV.